Lir ilir tandure wasumilir ta ijo royo tak senggut temanten hanya tak senggut temanten hanya bocah angon peneno blimbing kui lunyu peneno kanggo basuh dodotiro kanggo basuh dodotiro kumitir pada ing pinggir tom-tomono jumatono kanggo basuh mengkusur kanggo sepo mengkusuri mumpung padang rembulan mumpung jembak kalangan yo surah iyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa di TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam program yang menarik, yaitu tentang jejak Ahlul Bait di Nusantara. Pada program kali ini beda dengan program yang sebelumnya yang saya bawakan. Kita akan membahas seputar jejak Ahlul Bait di Nusantara, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang terhormat dan cukup terkenal, yaitu Ki Herman Sinung Janutama. Iya. Selamat datang Ki Sinung. Oke Mas, terima kasih. Ya, pemirsa, Ki Sinung ini adalah seorang budayawan. Di samping seorang budayawan, beliau juga seorang peneliti manuskrip, khususnya tentang manuskrip Jawa kuno ya, Ki Sinung ya? Iya, Mas. Ki Sinung, sebelum kita membahas tentang jejak Ahlul Bait di Nusantara, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin banyak pemirsa yang sudah mengenal Ki Sinung, tapi alangkah lebih baiknya mungkin saya ulangi kembali ya. Baik ya. Pertama, Ki Sinung Herman Janutama, nama lengkapnya ya Ki Sinung ya? Ki Herman Sinung Janutama. Itu nama Jawa ya? Iya. Nama Jawa. Kemudian Pak Sinung ini lahir 23 Desember 1965 di Yogyakarta, betul ya Pak ya? Baik Mas. Kemudian SD Jawa Indra Kilo Madiun tahun 1974, SMP di Yogyakarta tahun 81, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta tahun 82. Kemudian Pak Sinung juga sempat masuk di UGM ya? Iya, betul. Jurusan fisika. Ya, tahun 86. Kemudian tahun 90 masuk UIN Yogyakarta, jurusan Usuluddin. Ya, menarik sekali pemirsa. Jadi Pak Sinung ini pertama beliau masuk di dunia fisika. Betul, kemudian Usuluddin tahun 90, betul ya? Baik, Nah, Ki Sinung mungkin bisa menceritakan kepada pemirsa kira-kira sejarah yang menarik untuk sebagai penanda Pak Sinung masuk ke dunia manuskrip dan menjadi budayawan. Nggih. Kalau berkaitan dengan pendidikan formal, sebetulnya nyaris tidak pernah bersinggungan, karena waktu itu kan juga pertama misalnya tentang fisika, kemudian tentang di Usuluddin ya tentang filsafat begitu. Mungkin tidak ada kaitan langsung dengan bagaimana kami ataupun saya waktu itu kemudian menekuni bidang-bidang budaya, khususnya budaya di Jawa ataupun Nusantara. Tetapi di luar pendidikan formal, kehidupan kami sehari-hari, kehidupan saya dengan nenek, kakek, kemudian dengan keluarga, ataupun dengan
guru-guru di SD Indrakila waktu itu di Madiun itu memang sudah demikian, itu sudah mengakrabkan saya dengan budaya Jawa. Misalnya begini, waktu SD saya kalau sebelum pulang gitu saya harus dua pilihannya, nabuh gamelan dulu. Ya namanya anak kecil waktu itu ya sudah lapar, pengen pulang, suruh nabuh gamelan, merengut kan gitu ya. Yeah. Tetapi itu akhirnya membentuk disiplin di dalam diri saya sendiri. Dan saya yakin kawan-kawan alumni juga pasti masih adalah jejak-jejaknya itu ya, athar-atharnya. Yang lain lagi misalnya sebelum pulang sekolah itu harus nembang mocopat dulu. Jadi kita waktu itu saya senangnya gambuh itu. Jadi yang paling pendek, wis tiba mangsa labuh gitu. Udah selesai baru boleh pulang. Nah, itu yang menurut saya secara tidak sadar kemudian membuat konstruk di dalam kesadaran kami itu untuk secara tidak langsung kami langsung berhubungan dengan budaya Jawa. Nah, kemudian Islamnya ini gimana? Ya, kalau ada dulu pertemuan, ada budaya, kemudian Islam. Kalau dulu sih menganggapnya hanya ya agamanya Islam, formal, tapi kemudian pendidikannya Jawa gitu saja. Waktu itu tentu saja kalau masa anak-anak kita belum mampu merajut relasi yang relasi-relasi yang rasional tentang bagaimana keislaman kami maupun kejawaan itu ya. Jadi kita menganggapnya dulu nggak ada masalah gitu. Terus kemudian Pak Sinung yang menarik adalah kenapa Bapak mengambil dari sisi sejarahnya, kemudian Bapak juga punya keahlian membaca yang kira-kira itu tidak banyak orang punya keahlian itu, yaitu membaca Jawa kuno. Baik. Kira-kira menariknya gimana? Jadi kalau gini Mas, pendidikan orang Jawa itu waktu masih kecil diajak ziarah kemana, mengunjungi petilasan Sunan Bonang, mengunjungi petilasan misalnya Sunan Sunan Giri gitu. Ada pepatah di Jawa itu yang kalau ziarah itu adalah sujaroh. Sujaroh. Iya, atau sejarah. Jadi berziarah itu automatically kita akan menghubungkan satu titik athar atau titik jejak dengan titik jejak yang lainnya. Perlahan-lahan dalam waktu yang cukup lama itu bertahun-tahun seiring dengan pertumbuhan kami ya waktu itu. Jadi kita akhirnya tahu Sunan Giri itu begini, nanti kaitannya dengan Sunan Muria, dan kaitannya dengan Sunan Gunung Jati, kaitannya dengan Jogja, kaitannya begitu. Nah rajutan-rajutan ini lambat laun tapi pasti itu akhirnya membentuk sebuah knowledge, sebuah pemahaman tentang kalau begitu leluhur kami dulunya seperti itu. Kemudian dari sisi manuskrip Jawa kuno ini kira-kira apa pentingnya? Gitu? Ya itu sangat penting karena begini, di dalam tradisi pendidikan orang Jawa ada 8 ya pendidikan orang Jawa itu. Sandang pangan papan, sastro gending, beksan payudan gitu ya. Jadi sandang, pangan, papan, sastro. Nah sastro ini kita harus bisa aksara Jawa, bisa huruf Jawa, membaca teks Jawa, kemudian menembak. Kalau nanti gendingnya menembangkannya. Nah ini kita harus tahu bahwa kita punya masterpiece di negeri kita ini. Leluhur kita itu punya masterpiece misalnya Pararaton, itu masterpiece. Sedikit tidak kita harus tahu. Kalau di dalam, maaf nih saya tunjukkan nih. Di dalam ini namanya sarwa sastra. Dulu kita harus tahu sarwa sastra ini isinya semacam resume tentang misalnya Pararaton. Resumenya apa? Sutasoma resumenya. Nah, itu kita punya pendidikan yang secara di dalam hal sastra dan susastra ini untuk memahami apa toh itu negara Kertagama, isinya apa sih? Bagaimana sih itu? Meskipun itu secara sepintas. Otomatis kita kemudian juga oleh kakek nenek kita harus bisa huruf Jawa gitu. Ya udah sekarang dibaca gitu. Iya. Kira-kira dari penjelajahan Pak Sinung kira-kira berapa kitab yang sudah dibaca gitu? Wow, kalau itu sih mungkin bisa pemirsa ingin tahu mungkin kitab-kitab apa saja gitu Sinung. Ya misalnya ini yang saya bawa inilah ada Sarwa Sastro ini. Sarwa Sastro. Saya juga heran kenapa kok sekarang
wacana ataupun wawasan tentang naskah-naskah tua kita kok tidak diajarkan kembali di sekolah-sekolah. Dulu sarwa sastra ini menjadi bahan mata pelajaran di sekolah-sekolah, baik SD sampai perguruan tinggi. Ya, tapi sekarang sudah tidak ada. Kemudian ada lagi misalnya ini Ngelmi Pirasat tentang ilmu. Ini sebetulnya bercerita tentang Imam Syafi'i, tetapi dalam konteks dunia Jawa. Kemudian saya juga yang sering saya buka-buka itu ini Karwi Jinarwo. Ini juga. Jadi ini kamus di mana di dalamnya pertama dia menggunakan bahasa Jawa lagi, ya, bahasa Sanskerta lagi. Jadi bukan kemudian Jawa diterjemahkan Melayu atau Indonesia, bukan, tapi dengan bahasa Jawa. Dan urutannya bukan ABCD, tapi Hono Coroko. Misalnya kita ingin bicara tentang, ingin tahu makna tentang kata narimo misalnya. Narimo kita baca Hono, huruf kedua, itu di jilid pertama huruf kedua, gitu. Ada Kalau kamusnya ya, indeksnya ya. Jadi ini berdasarkan urutan aksara Jawa. Di samping sebetulnya juga Winter ya, yang dulu asistennya Eyang Ronggowarsito itu juga menulis kamus Jawa Kawi sebetulnya dalam aksara Jawa. Kemudiannya ini juga ada ini ya, misalnya ini kitab ini ya. Tentang Werkudara atau tentang Bimo ini. Kemudian ada lagi ini Paramayuga. Ini juga dalam aksara Jawa, Mas. Gitu. Kemudian kalau Pararaton ini dalam aksara Gedrik, Gedrik ya. Gedrik itu artinya aksara Latin, A, B, C, D itu kami bilangnya Gedrik. Ya. Kalau ini tentang Giyanti, Babat Giyanti. Ini juga dalam aksara Jawa. Sayangnya saya dapat kopiannya sudah diperkecil. Iya. Artinya bahasa Jawa kuno ini kan kalau tidak salah dulu sebelumnya ada bahasa yang paling dulu itu Sanskerta, Jawa kuno, kemudian baru bahasa Indonesia ya. Iya, betul. Artinya untuk melacak sebuah sejarah itu perlu dari sumber pertama gitu ya. Iya, Pak. Kalau kita tidak menyentuh teks sumber utamanya itu memang kita banyak sekali bias-biasnya yang mungkin juga ada sejarawan. Iya, betul. Ya, cara membaca dengan sistem modern mungkin. Iya, betul. Mungkin metodologinya sudah terpengaruh oleh kolonial ya, Nanti mungkin kita bahas terlebih dahulu ya. Baik. Ada episode yang akan bahas khusus tentang itu. Baik pemirsa, bahwa apa yang dikatakan Ki Sinung tadi memberikan pemahaman atau informasi pada kita bahwa membaca Jawa atau Jawa kuno itu penting buat membaca sejarah di dalam sejarah Islam itu sendiri yang secara umum Islam Nusantara dan terkhusus bagi Jawa. Kemudian baik Ki Sinung, kita masuk kepada judul acara kita yaitu Jejak Ahlul Bait Nusantara. Mungkin Ki Sinung bisa menceritakan ke pemirsa apa yang dimaksud dengan jejak Ahlul Bait di Nusantara, mungkin dari sisi jejak dulu, apa yang dimaksud dengan jejak? Ya, kalau jejak itu misalnya kalau di Jawa ada tradisi napak tilas, jadi tilasan-tilasannya. Kalau tilasan ini misalnya ada tradisi misalnya napak tilas pangsar Jenderal Sudirman, di Jawa itu ada biasa, kalau Agustusan begini ada gitu. Menelusuri kembali jejak-jejaknya Panglima Besar Jenderal Sudirman ya, waktu gerilya melawan Belanda. Tentu saja atau mungkin yang dekat dengan pengertian itu dalam bahasa Arab bisa kita sebut athar lah, athar-atharnya, bekas-bekasannya. Nah, jejak-jejak ini tentu saja dia kompleks, Mas. Tidak bisa berupa satu kalimat atau tembang, belum tentu itu. Bisa saja jejak itu berupa batu atau berupa pohon-pohonan, berupa nama daerah. Nah, salah satu yang menarik kalau kita meneliti tentang athar ataupun jejak-jejak itu adalah toponimi, nama daerah. Jadi kalau orang leluhur kita dulu memberi nama daerah itu tidak asal-asalan. Itulah sebabnya ketika ada pergeseran misalnya kasus di Jogja tahun 78 atau sekitar 80-an, nama kampung di Jogja diganti menjadi angka. RW 20, RW 13, RW 4. Dulunya Kampung Nitian, Kampung Sapen,
kampung ini, itu sebetulnya ada pergeseran yang besar sekali, Pak. Gitu. Karena kita sudah tidak mengenal lagi identitas yang kita tempati. Ya, artinya jejak itu adalah seperti Pak Sidong tadi bilang, petilasan yang itu kita harus membaca secara komprehensif. Secara komprehensif. Semakin unsur-unsur yang kita pelajari semakin komprehensif, artinya konstruk pemahaman kita akan semakin lengkap ya. Iya. Nah, baik. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan Ahlul Bait dalam pengertian secara umum dan pengertian Ahlul Bait di Nusantara gitu. Apa kalau misalnya ada persamaannya seperti apa, kalau ada perbedaannya seperti apa? Kira-kira gimana? Ya, kalau perspektif umum sih tentu saja Ahlul Bait ini berkaitan dengan keluarga Nabi ya secara umum. Tetapi khususan lagi kalau kita dengan tren pemikiran sekarang tentang yang yang atmosfernya Syiah itu kan Ahlul Bait itu berkaitan dengan keluarga Nabi saja. Ya. Artinya kalau orang Jawa sih yang namanya keluarga itu ya keluarga gitu, yang berkaitan dengan trah atau bahasa Arabnya mungkin itrah ya. Trah itu bisa juga menjadi wongso tapi bisa juga menjadi bre dalam bahasa Kawi. Misalnya Bre Wijaya. Itu artinya keluarga. Trah. Nah, dalam hal ini kalau saya sih sederhana aja. Saya mengacu kepada Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Madrasah Mambaul Ulum di Solo. Ya. Di Keraton Solo, bukan Mambaul Ulum yang sekarang, yang di Jamsaren ya, atau yang di Karanganyar sekarang. Saya mengacu kepada Mambaul Ulum yang di dalam Keraton Solo. Ada sebuah Al-Qur'an emisi kira-kira 1933. Di sana dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 itu, "Hei sira kula warga Nabi." Gitu. Jadi di sana disebutkan bahwa sira kabeh tak mulyake sak mulia-muliane atau sira kabeh tak sucekke sak suci-sucine. Di situ dikatakan sudah jelas tidak menunjuk kemana-mana. Itu artinya apa? Gitu, Pak. Wahai engkau keluarga Nabi, engkau akan dimuliakan Allah semulia-mulianya dan akan kusucikan oleh Allah, maksudnya sesuci-sucinya. Nah itu langsung menunjuknya kepada keluarga Nabi saja. Al-Qur'an versi terjemahan Jawa kuno ya. Jadi itu sebelah kirinya aksara Arab, sebelah kanannya aksara Jawa begini, seperti yang tadi gini. Ya, seperti gini. Cuma ini bagi dua gitu. Ininya aksara Arabnya, sininya aksara Jawanya. Artinya tidak terlalu banyak pengertian yang berbeda ya, yang merujuk pada Ahlul Bait ya keluarga Ahlul Bait, keluarga Nabi. Betul. Artinya dalam Al-Qur'an secara umum kita ketahui dan Al-Qur'an terjemahan versi Jawa kuno itu sama gitu. Masih seperti itu gitu. Bahkan kalau di Jawa kan masih ada ya mungkin 10 tahun, 5 tahun yang lalu kami masih merayakan atau memperingati malam Tasungan namanya, malam 9 suro. Iya. Ya. Artinya sebelum kita bahas itu Pak Sindong, artinya keluarga itu ya keluarga Nabi tidak terkhusus ya, dan itu hadir, hadir dalam sebuah dalam rentetan sejarah di Nusantara gitu ya. Orang Jawa sangat menghormati trah ya. Orang Jawa sangat menjunjung tinggi darah. Oleh karena itu yang disebut dengan Ahlul Bait atau kulawarga Nabi itu bagi orang Jawa adalah sesuatu yang sakral, bukan sesuatu yang asal-asalan gitu, asal turunnya itu bukan. Gitu. Tetapi itu menunjuk kepada sesuatu yang sesuatu yang sakral, sesuatu yang keramat di dalam kehidupan orang Jawa. Bahkan itu nanti jadi pusaka. Ahlul Bait. Kita akan bahas nanti ya. Baik. Kemudian Nusantara, ini maksudnya apa Nusantara? Kalau Nusantara, Mas. Sebetulnya kalau orang menyebut Jawa Dwipa atau Jawa Dwipara itu artinya Nusantara. Bahkan kata-kata Jawa itu sendiri itu bukan berarti Pulau Jawa, etnis Jawa, suku Jawa dan bahasa Jawa. Itu kolonial yang membuat. Ya. Tetapi kalau dahulu misalnya guru-guru Jawa yang di Mekah sekitar tahun 1600, 1700, bahkan mundur lagi 1500, selalu akan disebut dengan guru Jawi namanya. Bukan kemudian dia itu hanya dari Jogja saja seperti saya atau dari Boyolali seperti jenengan. Tetapi maksud saya Jawi artinya Nusantara. As-Sambasi Al-Jawi. Dia dari Sambas, Kalimantan Barat, Al-Jawi.
Al-Fadangi Al-Jawi. Artinya Al-Jawi bukan merujuk Jawa Tengah Bukan, sekarang ya. tetapi Jawa Jawi Tengah. maksudnya Nusantara. Yang kedua, Nusantara disebut Jawi juga karena dia merupakan zawiyah. Zawiyah semacam rumah pendidikan ya, semacam rumah belajar dalam ukuran yang sangat besar gitu. Kemudian zawiyah juga berarti pojokan. Karena kalau kita lihat secara geologis, Nusantara itu memang betul-betul pojok selatan dari lempeng Eurasia. Anda bayangkan saja lempeng Eurasia begini gitu, pojokannya Nusantara begini, terbentang ke utara ke sini dari mulai Eropa, Jazirah Arab, Timur Tengah, di sini ada Iran, ada Irak, di sini ada Asia Tengah sampai ke Cina. Ditarik ke selatan itu, di sini berdiri peradaban-peradaban tua dunia. Dan ujungnya dalam lempengan itu adalah Nusantara. Itu disebutnya makanya zawiyah, pojokan. Pojokan. Iya, Mas. Jadi memang pojokan peradaban gitu. Iya. Iya. Kemudian jadi satu frase ini ya, aneka jejak Ahlul Bait di Nusantara. Betul. Kira-kira ya petilasan keluarga Nabi betul. yang ada di Nusantara. Gitu. Nah, kira-kira skup Nusantara ini kalau bisa kasih petanda itu kira-kira sejak kapan itu? Yang kira-kira sudah kita ketahui. Sudah tentu semenjak kerusuhan-kerusuhan politik di Timur Tengah ya, itu terjadi. Itu Nusantara memang kemudian menjadi menjadi zawiyah, menjadi kantong untuk maaf ini saya. Atau kalau sebelum itu pada zaman konon juga paling tua itu Ratu Sima yang ada di betul, Palembang, Lampung ya. Bukan Ratu Sima, Kalingga, Jepara. Nah, bisa kita mulai dari situ mungkin. Oh iya, ya memang jadi Ratu Sima itu adalah beliau ini keturunan Nabi ya. Terutamanya dari pancuran terahnya dari Bagindo Ngalihnya. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa memang banyak sekali ada sebetulnya bergelombang-gelombang Mas ya. Ahlul Bait ini, keturunan Ahlul Bait ini datang ke Nusantara. Ada yang dari sisi barat, dari Sumatera segala macam. Ada yang dari sisi timur, dari Cina ke Kanton, kemudian ke Sulawesi, ke Halmahera, ke Maluku. Itu juga ada. Nah, inilah yang disebut nantinya sebagai tanah hitu. Tanah untuk menyembunyikan gitu. Tanah untuk menyembunyikan atau itu pasca konflik ya, mungkin sejak perang Siffin, kemudian zaman Muawiyah. Ya kalau kita hubungkan dengan sejarah yang ada di Timur Tengah ya. Jadi terpaksa harus ada sebuah gerakan gitu yang menyembunyikan demi keamanan para keturunan Kanjeng Nabi ini. Itu untuk diamankan di Nusantara. Kira-kira misalnya ada kerajaan-kerajaan dulu itu ya. Kita kan susah membaca ini, ada sejarah Islam Nusantara, ada sejarah khusus lagi Islam tertentu nih Ahlul Bait. Nah, ini kan ada sejarah Islam yang secara umum, yang penandanya itu mungkin kalau di pelajaran sejarah kan ada kerajaan Demak, kemudian Mataram, kemudian Majapahit, yang Kisino sendiri menulis bahwa Majapahit itu bukan kerajaan Hindu ya, tapi Kesultanan. Itu kira-kira bisa nggak dilacak dari situ? Iya, itulah. Jadi persoalannya terlalu banyak data, terlalu banyak informasi, terlalu banyak asar-asar tadi, jejak-jejak tadi yang menunjukkan bahwa hampir keseluruhan sejarah kita itu sejak Kanjeng Nabi Muhammad saja, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seluruhnya menunjukkan bahwa ya sejarah di Nusantara ini secara langsung berhubungan dengan sejarah Kanjeng Nabi dan keluarganya. Itu yang menjadi kemudian pertanyaan besar, termasuk bagi saya sendiri pada awal-awalnya ya. Awal-awalnya saya, kenapa ini terhubung langsung dengan keluarga Nabi? Itu yang sebetulnya kemudian memaksa kita untuk tadinya hanya amalia-amalia yang sifatnya ritual, saya ke makam ziarah, tapi ternyata ziarah ini konsekuensinya sujarah. Kita harus punya data tentang itu. Mau tidak mau kita berjumpa dengan jejak-jejak tadi. Oh di sini, oh di sini, oh di sini. Oh Sultan Agung itu keturunan Nabi toh. Oh gitu. Oh Raden Wijaya ini dari Ba'alawi toh. Gitu. Mau tidak mau kita akhirnya. Atau mungkin dari Majapahit dulu kita kira-kira nih. Nah ini Majapahit Raden Wijaya ya. Iya. Nah ini Raden Wijaya kalau di pelajaran sekolah itu juga
bukan Muslim. Iya, Tapi betul. menurut Ki Sinung ini Muslim, kira-kira bagaimana ini untuk menjelaskan? Ya begini Mas ya, saya sepakat dengan konsensus politik ya, bahwa kita ingin bangsa kita ini maju, bangsa kita ini besar. Saya sepakat dengan itu. Sehingga untuk itu kemudian perlu dibuat sejarah untuk paling tidak 5 agama besar. Ya. Saya setuju dengan itu demi NKRI ini. Tetapi saya juga ingin untuk kemajuan kita di masa mendatang, kita harus kembali kepada sejarah kita yang apa adanya. Sejarah kita yang apa adanya, tahunnya, orangnya, misalnya kalau Muslim ya sebut aja Muslim, nggak apa-apa maksud saya itu. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan wah nanti bagaimana ke depan nanti tidak ada toleransi. Nyatanya Mas, di seluruh sepanjang sejarah kita dari dulu belum pernah ada perang agama. Belum pernah ada, ini saya matur tenanan ini, benar-benar saya bilang, tidak pernah ada. Apalagi perang antar sekte, tidak pernah ada. Ini fakta. Baru tahun milenium ketiga ini saja, abad 21 ini, kita baru itu ada kerusuhan karena agama, Sunni Syiah di Madura, Sunni Syiah di mana itu ini. Baru tahun-tahun ini, Mas. Sebelumnya kalau jenengan melacak sepanjang sejarah kita, hatta itu di manuskrip tidak pernah ada perang seperti itu. Nah, bagi saya keindahan ini harus kita artinya kita membaca sejarah dengan kejujuran. Nah, ya. Misalnya, itu. katakanlah ini Raden Wijaya menunjuk pada madhab Muslim, madhab tertentu kita bilang apa adanya. Iya, bilang gitu apa ya. adanya. Raden gitu. Patah, kemudian sebagian dari Wali Songo, iya. kemudian Sultan Agung sendiri, Iya, ada betul, indikasi ke sana, mungkin juga kita harus melangkah jujur kesana, aja ya. apa adanya gitu. Toh dari kondisi mereka yang apa adanya itulah yang melahirkan kita sekarang. Jangan dibalik. Kita punya tujuan sekarang di sini, kemudian untuk nyondro, untuk mengukur fakta-fakta zaman dulu disulap supaya sesuai dengan keinginan kita sekarang. Menurut saya itu kezaliman ya, kezaliman intelektual ya. Iya. Misalnya Ki Sinung juga dalam buku Kesultanan Majapahit itu menyebut indikasi bahwa Muawiyah itu kekasaran ya. Artinya ada peristiwa di Timur Tengah, peristiwa katakanlah itu ada sejarah dinasti Muawiyah Abbasiyah. Muawiyah itu kita harus menatap secara dengan jujur ya. Iya. Ini buruk apa jahat gitu ya. Karena konsekuensinya sampai ke Indonesia gitu ya. Iya, karena kita kan konsekuensinya kan mundial ya, mendunia. Termasuk kita pun terpengaruh dengan kondisi itu. Seperti ini aja lah Mas. Sirno ilang kertaning bumi, yang kemudian jadi penanda tahun 1478 Masehi. Itu dikaitkan dengan Brawijaya V. Loh, yang hilang Sirno itu apa? Oh, Majapahit. Enggak, Majapahit masih bleger waras sampai 1525. Bahkan kita membangun Demak, membangun Cirebon, ya. Bahkan nanti Brawijaya V juga membangun Panjalu, ya. Membangun Kediri, tetap sama seperti itu. Loh, lantas yang hilang Sirno Kertaning Bumi itu apa? Kalau kita hubungkan dengan sejarah dunia, 1478 itu untuk menengarai bahwa nanti 1492 Umayyah hancur di Spanyol. Itu. Jadi Eyang Prabu Brawijaya ini bukan untuk mengatakan tentang kehancuran Nusantara. Ini kehancuran itu loh. Kehancuran di Spanyol itu loh. Lah kan dari 78 ke 92 cuma berjarak berapa Mas? Cuma berjarak 14 tahun. Gitu loh. Banyak sejarawan yang kemudian mengkunci statement Eyang Brawijaya itu dengan kondisi Nusantara. Oh enggak. Kita ini bagian dari mundial. Dari bagian dari artinya begini dunia. Dalam bahasa yang sederhana dikatakan apa yang terjadi pada zaman Muawiyah Abbasiyah itu well informed, artinya informasi itu sampai ke Brawijaya gitu ya. Itu so pasti secara persis iya. ya. Ingat loh, kita ini adalah Nusantara ini adalah tempat transitnya jalur sutra laut ya, dari seluruh penjuru dunia. Jadi kita ini adalah suatu bangsa yang diberkahi Allah. Itu untuk sudah mengenal bangsa-bangsa lain dari sejak awal mulanya. Jadi memang kita tetap tempat perseliweran lah kalau bahasa Jawanya. Lalu lalang
Dari Cina ya lewat sini, dari Arab lewat sini. Makanya catatannya Jerry nih, sejarawan dari Italia, dia bilang tahun 606 saja. Itu Rasulullah masih di Mekah. Itu pengikut Al-Amin tuh sudah banyak di Nusantara itu. Kan Rasulullah masih Al-Amin waktu itu. Gelarnya belum menjadi Kanjeng Nabi nih bahasa Jawanya. Belum menjadi Kanjeng Nabi. Itu kan 610. 606 saja catatan Jerry ini menyatakan pengikut Al-Amin itu sudah banyak sekali di Nusantara, gitu loh. Jadi kita ini bagian dari sebuah pergerakan dinamika dunia global, di mana kita sudah terbiasa lihat orang Eropa, lihat orang Mesir, ya. Itu hal yang sudah biasa. Ya, kita bicara tentang ini, penanda dari perdagangan tadi, Kisinung. Di dalam buku Kisinung dinyatakan salah satu bukti Kesultanan Majapahit itu adalah alat tukar. Di dalamnya ada tanda itu ya. Koin itu ada koin, ada tulisan Allah itu. Iya. Nah, kira-kira bagaimana bisa diceritakan? Nah, kalau zaman Majapahit sih baru kemarin ya. Kalau bagi saya Majapahit itu baru kemarin, persis sebelum Demak atau persis sebelum Pajang. Di zaman Majapahit saja uang koin bertuliskan La ilaha illallah dengan simbol matahari, simbol Hastobrotonya sayang saya nggak bawa contohnya. Sebelum saya punya duplikatnya, diberi oleh kawan-kawan. Itu kalau kita balik begini, belakangnya ini Semar dengan Kresna. Jadi kalau di sini bertuliskan La ilaha illallah, ini koin ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di sini lambang Majapahit. Di baliknya sini Kresna dan Semar. Artinya apa? Artinya bahwa ini kan di Nusantara, ini bukan Kresna dan Semar itu, kalau di India Kresna masih bisa diterima, tapi Semarnya nggak bisa. Jadi Semar itu sudah langsung indeksikal itu menunjukkan bahwa ini Nusantara. Itu koin yang salah satu koin. Itu berat. Yang kedua, koin ini disebut dinar. Di dalam manuskrip pun disebutnya dinar. Gitu. Jadi tidak kemudian disebut kencono gitu, enggak. Sudah disebutnya dinar. Bahkan itu di dalam teks Jayabaya tahun 1100-an, zamannya Imam Ghazali, itu sudah disebutkan ada uang dinar, ada uang real gitu. Ada uang dirham gitu. Itu yang tentang mata uang, dan itu sudah dipakai 200 tahun sebelumnya. Artinya sudah di zaman Gresik, zaman Empu Sendok. Itu sudah digunakan. Yang menarik Mas, yang ketiga, uang dinar kita ini, nah sekarang kita udah mulai tahu nih. Uang dinar kita ini beratnya itu persis sama dengan uang dinar yang disebutkan dalam hadis-hadis. Beratnya berapa? 4,4 gram, 24 karat emas. Bisa Anda bayangkan. Sedangkan uang yang dari Timur Tengah dan Spanyol waktu itu Umayyad ya, sama yang Spanyol Abbasiyad, itu beratnya nggak sampai segitu. Mereka cuma 4,2 gram, bahkan 3,9 gram, dan 22 karat. Artinya apa? Nilai mata uang ini sama-sama dinarnya jauh lebih berbobot dinar Nusantara, Mas. Artinya dari sisi katakanlah kekuatan ekonomi menang justru itu Nusantara gitu ya. Iya. Ada lagi catatan yang menarik dari Choku Fei, sejarawan Cina. Pujangga Cina Choku Fei itu sekitar tahun 1172 lah. Ya, akhir zaman Jayabaya. Eyang Sultan Jayabaya ini dikatakan oleh Choku Fei tentang negeri-negeri terkaya ekonominya di dunia. Itu hanya ada 3. Pertama adalah Aceh, kedua adalah Sriwijaya, dan ketiga adalah Jawa. Jadi isu bahwa Timur Tengah lebih kaya, Cina lebih kaya, itu harus dipertanyakan ulang ini. Ini yang sudah membuat kita inferior. Ini pada catatannya Choku Fei. Ya. Dalam China Annals disebutkan. Dan saya memperoleh catatan ini dari bukunya Munos, sejarah di Asia Tenggara, sejarah kerajaan-kerajaan di Asia. Itu Munos, sejarawan dari Amerika Selatan. Dan menurut saya kenapa ini ada bukunya, ada faktanya, ini tidak masuk di dalam diskusi sejarah di Indonesia sendiri, malah nggak masuk. Itu yang menurut saya banyak hal yang harus kita tinjau kembali sebetulnya tentang. Ya. Artinya begini. Pertama tadi menarik
Pak Sinung tadi bilang bahwa pengertian Ahlul Bait itu sama, artinya pengertian Ahlul Bait secara umum untuk keluarga Nabi. Di Nusantara sendiri Ahlul Bait juga keluarga Nabi, itu pertama. Iya. Kemudian yang kedua, tadi Ki Sinung bilang tentang ada pergolakan politik yang ada di Timur Tengah yang katakanlah itu mengakibatkan eksodus ke Nusantara. Iya, dampaknya langsung. Baik zamannya Nabi, kemungkinan pada zamannya Nabi, karena namanya kemungkinan ya, artinya kan ada kemungkinan pada saat zamannya Nabi, bahkan mungkin sebelum zamannya Nabi, kemudian masa zamannya Muawiyah, kemudian zaman Abbasiyah. Nah, pada satu posisi di sini bahwa keluarga Nabi pasca Imam Ali itu kan mengalami boleh dibilang terjadi marginalisasi, merembet pada pertentangan ya antara Imam Ali kemudian dengan Ibunda Aisyah, kemudian Imam Ali kemudian dengan Muawiyah, Imam Ali dengan Abbasiyah. Artinya di keluarga Nabi itu sendiri, kalau di dalam kepercayaan Syiah itu kan ada 12 imam itu sendiri, ada kemungkinan keturunan-keturunan itu eksodus ke Nusantara. Baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah pelarian. Nah, gimana caranya melacak ini? Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang tanah itu ya. Tanah itu di Indonesia Timur. Tanah itu artinya tanah yang tersembunyi. Tanah rahasia. Gitu dalam bahasa Kawi. Itu di kitab apa itu kira-kira? Oh, kalau itu bukan lagi kitab ya. Itu sudah menjadi cerita tutur sahabat-sahabat di Indonesia Timur, di Sulawesi, di Maluku gitu. Cerita tentang tanah itu selalu kemudian asar atau bukti-bukti tentang itu kita bisa lihat misalnya makam-makam tua ya. Kemarin saya di Mandar di Sulawesi Barat, saya alhamdulillah itu diantar oleh kawan-kawan. Setelah kami seminar, saya minta diantar ke makam tua namanya di Lumbeng Susu namanya. Makam tua Lumbeng Susu yang oleh kawan-kawan di sana belum bisa diterjemahkan. Ini makam ini maksudnya apa? Gitu. Di Mandar ya? Di Mandar, Sulawesi Barat, Sulbar. Saya ke sana, kami berziarah ke sana. Kemudian saya berusaha berkomunikasi simbol-simbolnya. Oh ini, saya sederhana aja. Oh berarti ini adalah makam keluarga Nabi atau keturunan-keturunan Rasulullah SAW. Ini yang dari Aceh, yang ini asalnya Aceh, ini asalnya Bugis, yang ini asalnya Sriwijaya, begitu. Karena simbol-simbolnya sangat kentara, sangat seperti mudah. Seperti apa kira-kira simbolnya? Ya kalau simbol Aceh misalnya makamnya yang bentuk begini-begini itu, gini. Gitu. Itu di mana-mana begitu. Kalau jenengan ziarah di Jakarta nih, di makamnya Pangeran Jayakarta, beliau berarti keturunan dari Aceh. Karena nisannya menggunakan nisan-nisan seperti di Aceh. Demikian juga di makam Cirebon. Itu pasti masih terhubung dengan Samudra Pasai atau Perla. Jadi disiplin simbol di negeri kita ini. Ataupun dengan Majapahit sendiri ya? Ya di Majapahit sendiri. Ke makam keluarga kerajaan Majapahit itu banyak penanda Muslim ya? Betul. Muslim. Termasuk kalau jenengan baca misalnya penanda-penanda di makam-makam Sayyid Jumadil Kubro ya. Sayyid Jumadil Kubro itu dalam catatan tradisional mengatakan bahwa itu adalah generasi ke-6 dari Kanjeng Nabi. Bukan generasi ke-6. Ini yang dimaksud generasi ini cara pandangnya agak beda, bukan lahir anak gitu, bukan itu. Tetapi generasi ke-6 itu gelombang gitu. Gelombang ke-6. Kedatangan. Iya. Berikutnya misalnya kata-kata keris setan kober. Yaitu kerisnya orang raja-raja di Nusantara, salah satu syarat menjadi raja adalah pernah memegang setan kober. Itu harus kita kembalikan ke asal katanya, Situn Kubro. Jadi ini dari Trah Kubrowi yang ke-60. Situn ya, Situn 60. Kubrowi. Nah, dalam catatan kami yang namanya keturunan Bagendo Ngali ini, itu ada empat jalur gitu. Ada Asgor, ada Akbar, ada Kubro, ada Sugro. Gitu. Maksudnya gimana? Ya jadi terahnya Bagendo Ngali ini dilalahnya kok ini ada 4 jalur begitu. Dari istri-istri yang kan Ba'da Sayyidah Fatimah itu surut itu wafat. Bagendo Ngali juga kan beristri lagi. Kemudian menurunkan putra-putra beliau ke bawah gitu.
Ada Trah Asghar, ada Trah Akbar. Raden Patah itu Syah Alam Akbar 1 itu menunjukkan bahwa dia dari keturunan Bagindo Ngali dari kaki Akbari. Gitu. Kemudian ada lagi Sugro dan Kubro. Sayyid Jumadil Kubro berarti dia dari sini, dari yang kaki keturunan Bagindo Ngali dari kaki Kubrowi gitu. Itu yang nah, entah mengapa saya sampai hari ini belum tahu kenapa yang Sugro dan Asghar ini tidak ada di negeri kita. Kenapa kira-kira? Saya belum tahu. Belum menemukannya. Iya, belum menemukan jawabannya. Jadi saya tidak menemukan kalau Akbari Demak itu seluruhnya Syah Alam Akbar 1 Akbari dia. Syah Alam Akbar 2 Adipati Yunus. Syah Alam Akbar 3 Trenggono. Syah Alam Akbar 4 Sultan Prawoto, Sunan Prawoto. Itu jelas-jelas itu ditulis Akbar itu. Gitu. Artinya kalau pelacakan dari keluarga Nabi itu sendiri kita bisa melacak kalau orang sekarang kan Wali Songo penandanya ya. Iya, berarti salah sebelum satunya. Wali Songo itu Jauh sebelum itu Wali Songo sudah ada tanda-tanda iya, itu. betul, iya. Nah kemudian kalau kita masuk misalnya ini hanya sedikit belum masuk terlalu dalam ya Ki ya. Yang seperti yang kita ketahui bahwa ada satu aliran yang membentuk Islam di Nusantara seperti dalam tradisi Nahdlatul Ulama itu kan Wali Songo. Wah, Islam ya Islam Wali Songo artinya Islam yang tasawuf, rahmatan lil alamin dan lain sebagainya, dan posisi Wali Songo ini adalah sebagai duta-duta dari kerajaan Majapahit ya. Dan Demak kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Ki Sinung gimana itu? Ya. Atau mungkin bisa menjelaskan antara Wali Songo dengan sebelumnya gitu. Jadi kan Wali Songo ini kan sebetulnya 9 departemen gitu. Jadi ini berkaitan langsung dengan Tis'arohtin fi Madinati. Jadi ada dalam surat Ar-Ra'd kalau nggak salah ya. Masya Allah saya lupa. Ini ada Tis'arohtin fi Madinatin. Jadi ada 9 departemen kejahatan di setiap peradaban. Nah para wali ini langsung merespon membentuk juga 9 departemen untuk mengantisipasi 9 departemen kejahatan itu. Gitu. Nah ini tentu saja sebelum Wali Songo yang terkenal itu Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo dan lain sebagainya. Itu sebelumnya sudah ada, yaitu yaitu Wali Songo dari Kubrawiyah tadi. Makanya Sayyid Jumadil Kubro itu gelar bukan cuma satu orang gitu, tapi ini ada majelis Kubrawi Jumadil Kubro. Sebelumnya lagi nanti ada lagi Maghribi gitu. Jadi terus begitu. Kemudian ada Ratu Sima, kemudian Pak Sinung tadi bilang ada Ratu Sima, kemudian ada makam yang paling tua itu sebagai penanda sejarah Islam, yaitu si Maimunah ya. Fatimah binti Maimun ya. Fatimah binti Maimun. Kira-kira gimana ini menjelaskan? Fatimah binti Maimun itu tidak di awal-awal, dia 1082. Jadi zamannya yang Sultan Erlangga. Ya. Yang Prabu Erlangga. Jadi Fatimah binti Maimun ini keturunannya Maimun Makdum. Maimun Makdum putranya Hibatullah Makdum. Dan ini adalah pamannya Raja Perlak, Sultan Perlak, Aziz Makdum. Dan terus dia tarik ke atas lagi, kalau Makdum ini langsung berhubungan dengan Sayyidina Ali ya, dengan Rasulullah bahkan. Dan itu ada sorosilahnya di makam Perlak. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang Perlak ya, menurut buku yang saya baca itu Lombat ya kalau nggak salah itu Dennis Lombat itu mengatakan bahwa itu memang ada. Jadi ada kerajaan di mana pada saat itu ada dinasti di Timur Tengah yang masuk, kemudian ada dinasti Fatimiyah juga. Nah, kemudian membentuk dua kerajaan yang dua beraliran ini dan saling bertempur. Kira-kira menurut Ki Sinung gimana? Ya kalau orang Eropa kan menggunakannya teori konflik ya. Jadi peradaban itu harus lahir dari konflik. Yang menang dalam konflik itu yang akhirnya menguasai. Tapi sesungguhnya itu memang berkaitan langsung dengan para pelarian-pelarian ke tanah itu. Ya. Yang tadi saya kembali ke tanah itu, tanah rahasia. Di mana salah satu contohnya ketika perang Siras terjadi di Timur Tengah, ketika Abbasiyah membantai beberapa ribu keluarga Nabi itu, ya itu sebagiannya larinya ke Perlak,
Itu disebutkan dalam tradisi Aceh sana atau tradisi Sumatera di sebelah utara itu namanya burung enggang namanya. Jadi burung enggang itu seperti burung camar tuh, putih-putih. Jadi ada kurang lebih 100 kapal yang masuk ke situ. Masing-masing kapal 40 kapal dari Timur Tengah itu sebagai pelarian dari konflik Siras 832 itu, kemudian nanti mereka disebut dengan burung enggang, rombongan burung enggang. Setiap kapal berisi 100 orang. Nah, dari situ mereka bertemu dengan yang lebih dulu, yaitu yang dulu dibawa oleh Ibnu Mas'ud ya ke Lamuria atau ke Aceh. Sehingga kemudian gabungan ini kemudian berdirilah negeri Perlak. Perlak artinya pohon jati. Perlak itu artinya pohon jati. Artinya jadi inilah yang sejati. Maka di sana berdirilah Bandar Khalifah Islamiyah Al-Alamiyah Perlak. Kalau kita baca Bandar Khalifah Islamiyah Al-Alamiyah untuk seluruh dunia loh Mas. Jadi sejak saat pengertian itu untuk khalifah ke seluruh dunia. Iya, jadi ini ada penolakan langsung terhadap Baghdad maupun terhadap Spanyol. Gitu. Kalau kita mau dengan akal sehat dan hati yang lapang membacanya, tidak diberati oleh tendensi-tendensi politik agama saat ini gitu. Ya, baik Kisinung, menarik sekali pembicaraan kita. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan pemirsa di TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda kelewat acara kita ya. Sebelum kita akhiri, saya sedikit memberikan informasi tentang pembahasan kita bahwa jejak Ahlul Bait di Nusantara ini seperti yang dikatakan tadi dari Kisinung bahwa tidak ada pengertian yang terlalu jauh antara pengertian Ahlul Bait dalam pengertian umum dan pengertian yang ada Jawa, di Nusantara. Ya Ahlul Bait ya keluarga Nabi itu sendiri. Kemudian yang kedua masih menandakan banyak pertanyaan karena sebelum membongkar Ahlul Bait yang secara bisa kita identifikasi, bahkan sebelum zaman Majapahit kita harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa membuktikan bahwa Majapahit itu sendiri adalah bukan Muslim, bukan Hindu. Ya. Nah, itu pekerjaan yang berat. Dan masih banyak teka-teki yang lain yang belum sempat kita bongkar. Insya Allah kita diskusikan pada episode selanjutnya, Kisinung ya. Terima kasih atas kehadirannya Kisinung. Baik pemirsa, insya Allah kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pembicaraan kita. Saya Muhammad Ma'ruf undur diri dari hadapan saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lir ilir tandure wasumilir ta ijo royo tak sengguh temanten hanya, tak sengguh temanten hanya. Bocah angon, peneno blimbing kui, lunyu peneno kanggo basuh dodotiro, kanggo basuh dodotiro, dodotiro, kumitir pada ing pinggir, tom-tomono jumatono, kanggo basuh Kusur kanggo sepo mengkusuri, mumpung padang rembulan, mumpung jembak kalangan Yosua.